Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Angkernya Tegal Salahan. Episode asal mula nama Salahan. Nama Salahan diambil dari kata salah, yang berarti menggelepar. Kalian pasti pernah lihat ayam yang disembelih. Saat ayam habis disembelihkan, tidak langsung mati tuh, masih sempat menggelepar-gelepar gitu. Nah, seperti itulah gambaran dari kata salah dalam bahasa tempat. Lalu kenapa tempat ini dinamakan Salahan? Jadi ceritanya begini. Konon, pada zaman dahulu kala, ada segerombolan prajurit yang melarikan diri karena kalah berperang. Prajurit dari mana ini masih simpang siur. Ada yang bilang prajurit Majapahit, ada juga yang bilang prajurit Mataram. Ya, namanya juga cerita turun-temurun. Makin kesini makin kabur kebenaran ceritanya. Karena sering ada yang suka menambah-nambahi atau mengurangi saat menceritakannya. Kita kembali ke pokok cerita. Jadi rombongan prajurit itu melarikan diri karena kalah berperang, dan pemimpin mereka itu terluka parah. Namun meski terluka parah dan sudah dipastikan tidak akan selamat, sang pemimpin ini tetap dibawa oleh anak buahnya dengan tandu. Ini dilakukan agar sang pemimpin tidak ditangkap dan ditahan oleh pihak musuh. Namanya juga pemimpin, orang penting, jadi meski sudah mati pun tetap akan diamankan. Saat dalam pelarian, rombongan ini sempat singgah di beberapa tempat untuk beristirahat. Dan setiap singgah di suatu tempat, mereka selalu memberi nama pada tempat-tempat tersebut. Dan nama itu disesuaikan dengan keadaan sang pemimpin yang semakin lama semakin parah. Misalnya saja saat singgah di arah Tegal Salahan ini, sang pemimpin sudah sekarat dan menggelepar-gelepar menahan sakit. Karena itulah tempat mereka singgah ini kemudian mereka namakan Salahan, disesuaikan dengan keadaan sang pemimpin yang sekarat menggelepar-gelepar atau salah. Sebelumnya rombongan juga sempat singgah di suatu tempat sebelum singgah di Salahan ini. Dan saat itu mata sang pemimpin mendelik karena menahan rasa sakit. Dalam bahasa setempat, kondisi mendelik seperti itu disebut mencicil. Akhirnya tempat itu diberi nama yang mirip-mirip dengan kata mencicil. Setelah dari Salahan, sempat singgah lagi di suatu tempat, dan saat itu kondisi sang pemimpin sudah benar-benar parah. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya matanya saja yang melotot. Dalam bahasa setempat disebut melorok, dan bibirnya memble, mulutnya gak bisa dikatupkan lagi. Dalam bahasa setempat itu disebut melente. Nah, dari kata melente dan melorok itulah nama desa itu lahir. Dan pelarian ini berakhir di suatu tempat di mana sang pemimpin meninggal saat beristirahat bersandar pada sebuah pohon waru. Akhirnya tempat waru atau desa tersebut diberi nama yang masih berhubungan dengan mayat dan pohon waru. Itu versi pertama. Versi keduanya sih hampir sama, hanya pelakunya yang berbeda. Di versi kedua ini pelakunya bukan rombongan prajurit, tapi hanya satu orang, semacam pangeran atau panglima kerajaan gitu, yang kalah berduel 1 lawan 1 dengan pangeran dari kerajaan musuh. Lalu terluka parah dan melarikan diri, namun masih terus dikejar oleh lawannya. Selanjutnya ceritanya sama dengan versi yang pertama. Sempat singgah di beberapa tempat dan selalu memberi nama setiap tempat yang ia singgahi.
sampai akhirnya tewas bersandar pada pohon waru. Mana cerita yang benar aku sendiri nggak tahu. Bahkan aku sudah lupa nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Karena aku dapat cerita itu juga sudah lama, dari kakek dan kakek buyutku dulu saat aku masih kecil. Dan cerita ini juga hanya cerita yang dikisahkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, secara turun-temurun. Gak ada bukti otentik sama sekali, jadi benar atau tidaknya juga sulit untuk dibuktikan. Episode Watu Jaran. Masih ingat batu besar yang ada di ladang garapan bapakku, yang penghuninya pernah merasuki Alia, anaknya Mbak Yatmi. Nah, kisah ini masih berhubungan dengan batu tersebut. Jadi batu ini letaknya di tepi ladang milik Leparmin, yang berbatasan langsung dengan ladang milik Leparman. Leparman ini adalah kakak kandung dari Leparmin. Meski bersaudara, namun sifat keduanya sedikit berbeda. Leparmin sedikit kalem dan gak banyak omong, sedang Leparman itu kebalikannya. Keberadaan batu besar di perbatasan ladang mereka itu juga sudah lama menjadi permasalahan di antara mereka berdua. Mengingat sebagian batu itu berada di ladang Leparman dan sebagian lagi berada di ladang milik Leparmin. Keberadaan batu itu dianggap mengganggu oleh Leparman. Jadi begitu berniat untuk memecah batu itu agar bekasnya bisa ditanami dengan tanaman yang menghasilkan. Dan hasil dari pecahan batu itu juga bisa dijual untuk bahan bangunan. Tapi Leparmin tak pernah mengizinkan, mengingat bahwa batu itu angker. Ia tak akan pernah bisa melupakan kejadian yang hampir merenggut nyawa cucunya. Hal ini yang membuat hubungan kedua kakak beradik itu menjadi sedikit renggang. Namun entah bagaimana awalnya, meski Leparmin tak pernah mengizinkan, Leparman nekat memecah batu itu dengan peralatan yang sederhana, hanya berupa sebuah palu besar dan pahat khusus untuk memecah batu. Leparman mulai memecah batu itu. Sedikit demi sedikit, bongkahan batu yang telah berhasil ia pecah, ia kumpulkan di sudut ladangnya. Aku masih ingat, saat itu sedang musim menanam kacang tanah. Ladang Leparman sudah selesai ditanami. Ladang Leparmin yang digarap bapak baru mulai ditanami. Kami sibuk di ladang menanam kacang, sedang Leparman sibuk memecah batu. Entah sampai berapa hari batu besar itu bisa selesai dipecah. Apalagi batu itu adalah batu hitam yang dikenal sangat keras. Sambil bekerja, Leparmin dan Papa asik mengobrol. Soal apa lagi kalau bukan soal Leparman yang nekat memecah batu angker itu. Dan seperti biasa, aku asik menguping pembicaraan mereka. Enggak Min, kakakmu itu apa nggak takut kesambet? Kau berani-beraninya memecah batu itu. Demikian Papa membuka percakapan. Alah, empuk Kang. Sebenarnya sudah berkali-kali aku ingatkan, tapi dasarnya orang keras kepala. Biarin sajalah, kalau ada apa-apa, biar ditanggung sendiri akibatnya, sahut Leparmin dengan nada kesal. Dari pagi sampai siang, baru beberapa bongkahan batu yang berhasil Leparman kumpulkan. Sampai tiba waktu makan siang, emak datang membawa makanan untuk makan siang. Kami pun segera berkumpul di gubuk yang ada di tengah ladang. Tak lupa Leparman memanggil kakaknya untuk diajak makan siang bersama. Namun Leparman menolak, malah asik dengan pekerjaannya. Biar cepat selesai katanya.
Coba lihat Kang, sudah waktu beduk. Sudah tengah hari begini, disuruh istirahat saja nggak mau. Apa nggak double itu namanya? Gerutu Le Parmin sambil mencuci tangannya. Lah iya toh, padahal Raylo toh, beduk-beduk begini nekat kerja. Bisa kesambut beneran si Parman itu. Saud bapak. Belum selesai bapak bicara, tiba-tiba terdengar suara teriakan Le Parman. Disusul suara tubuhnya yang terlempar dari atas batu dan jatuh di semak-semak. Aduh, ampun. Busrak. Kami pun kaget dan panik meninggalkan makan siang kami dan berlari menuju ke arah Le Parman yang jatuh. Oh alah Kang, gimana ceritanya kok sampai jatuh begini? Makanya kalau ada orang ngomong tuh, itu didengerin. Beduk-beduk disuruh istirahat saja nggak mau. Jadinya begini kan. Le Parman mengomel panjang pendek sambil membantu kakaknya itu untuk berdiri. Le Parman meringis menahan sakit. Dari mulut dan hidungnya nampak keluar darah kental. Aduh Min, sakit Min. Dadaku sesek banget, panas kayak dibakar. Rintik Le Parman sambil mendekap dadanya. Coba sini aku lihat. Bapak ikut membantu mendudukkan Le Parman di bawah pohon akasia, lalu membuka bajunya. Duh Gusti, seru bapak. Di dada sebelah kiri Le Parman nampak luka lebam sebesar telur angkasa. Ini tadi kenapa kok sampai begini? Aku dipenggal jarang Kang. Ya artinya, aku disepak kuda Kang. Rintik Le Parman. Kuda? Kuda apaan? Anehnya saja, nggak ada kuda di sini. Bapak dan Le Parmin celingan-celingu kebingungan. Embu Kang, tadi aku lagi asik kerja, tiba-tiba datang seekor kuda dan langsung menyepakku. Kudanya besar sekali Kang, punya sayap dan bisa terbang. Setelah menyepakku, langsung terbang entah kemana. Le Parman menjelaskan dengan nafas megap-megap. Wah, nggak beres ini. Ya wes Min, kamu panggil Pak Modin. Aku tak ke rumah Pak Hadi. Harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit ini. Akhirnya, Le Parmin pun segera bergegas menjemput Pak Modin. Sedang Bapak ke rumah Pak Hadi, satu-satunya orang yang punya mobil di desa ini. Seminggu dirawat di rumah sakit. Akhirnya kondisi Le Parman mulai membaik dan diizinkan pulang. Namun ia tak benar-benar sembuh 100%. Kadang nafasnya masih suka megap-megap kalau kecapean, seperti orang yang kena penyakit asma. Kalau batuk, dari mulut dan hidungnya kadang masih suka mengeluarkan darah kental. Berkali-kali masuk rumah sakit, namun kondisinya tak juga membaik. Sampai beberapa bulan kemudian, Tuhan berkehendak lain. Le Parman pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sampai detik ini, batu besar itu masih ada, dengan bekas pahatan-pahatan Le Parman. Bongkahan yang telah berhasil ia kumpulkan di sudut ladangnya juga masih terongkol di situ. Tak seorang pun yang berani mengusiknya. Dan sejak kejadian itu, orang-orang menyebut batu itu dengan sebutan Watu Jaran, atau yang artinya batu kuda. Episode Sang Pertapa. Tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker biasanya selalu menarik perhatian orang, entah karena penasaran atau ada maksud-maksud lain. Begitu juga dengan Tegal Sarahan. Pernah ada beberapa kali orang yang datang, entah dari mana, dengan tujuan yang bermacam-macam. Ada yang katanya datang untuk mengambil benda-benda keramat, semacam pusaka atau keris, batu bertuah, dan lain-lain. Ada juga yang katanya datang untuk mencari wangsit, sampai mencari kode nomor buntut
Di zaman itu, sedang marak-maraknya perjudian berkedok sumbangan dana sosial yang bernama SDSP. Semacam judi togel gitu kalau sekarang. Aku sering tuh disuruh sama bapakku buat beliin kuponnya. Aku sering tuh disuruh sama bapakku buat beliin kuponnya di warung. Seperti hari itu, Mbak Kromo yang sedang sibuk menyiangi tanaman padi di sawahnya, tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku datang dari kota S. Sebut saja namanya Pak Darmo. Jadi Pak Darmo ini mengaku kalau mendapat wangsit itu melalui mimpi, bahwa beliau bisa mendapatkan sebuah keris bertuah jika melakukan tirakat di kali kecil dekat sawah Mbak Kromo. Mbak Kromo sih tidak keberatan lahannya dipakai buat tirakat, selama tidak mengganggu dan tidak melakukan hal-hal yang menjadi pantangan di tempat itu. Apalagi Mbak Kromo juga mendapat amplop yang isinya lumayan besar. Sepertinya orang itu adalah orang yang sangat kaya. Datang dengan mobil Suzuki Carry. Zaman itu mobil Suzuki Carry lagi booming-boomingnya. Dandanannya juga necis. Mungkin ia pengusaha atau pedagang batik yang sangat sukses. Mengingat kota S sangat terkenal dengan batiknya. Setelah mendapat izin dari Mbak Kromo, Pak Darmo pun memulai ritualnya. Diawali dengan membakar dupa dan menaruh sesajen lengkap dengan kembang 7 rupa. Dilanjutkan dengan bersemedi di atas batu besar di pinggir kali. Duduk bersila, mata terpejam rapat, dan telapak tangan ditangkupkan di depan dada. Di malam pertama, godaan mulai datang. Hujan turun hampir semalam suntuk. Namun godaan itu tak menyurunkan tekad Pak Darmo. Terbukti keesokan harinya, saat orang-orang berangkat ke sawah, masih melihat Pak Darmo masih tetap dalam posisi semedi dengan tubuh dan pakaian yang basah kuyup. Mbak Kromo yang begitu juga datang ke sawah sempat mengecek keadaan Pak Darmo. Tentu saja dari jarak yang agak jauh, takut mengganggu semedinya. Ternyata masih bernafas. Itu berarti masih hidup, batin Mbak Kromo sambil berlalu menuju ke sawahnya. Sampai siang, panas yang begitu terik menyengat, tak juga menggoyangkan tekad Pak Darmo. Posisinya masih tetap seperti kemarin. Sambil bekerja, sesekali Mbak Kromo melirik ke arah Mbak Darmo. "Hebat ya Mbah," kata Lemarno yang siang itu singgah ke gubuk di sawah Mbak Kromo. Sekedar numpang istirahat sambil minta minum dan tembakau rokok tingwenya. Orang bisa bertaruh begitu sampai berhari-hari, tanpa makan, tanpa minum, bahkan tanpa bergerak sama sekali. Apa nggak pegel tuh kakinya? "Hus, ojo dirasani, railong rasanya wong nembe lelaku." Ya artinya, "Hus, jangan diomongin, nggak baik ngomongin orang yang sedang semedi," sentak Mbak Kromo sambil meracik rokok tingwenya. "Orang rasani lomba, cuma heran saja." Lemarno menyulut rokok tingwenya, lalu menghisapnya dalam-dalam. Nikmat sekali kelihatannya. Orang kelihatannya sudah kaya, bercukupan, punya mobil malah. Lah kok mau-maunya menyengsarakan diri sendiri seperti itu? Sedalam-dalamnya lautan nak, masih bisa dijaki, tapi dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Selembut-lembutnya air, masih lebih lembut hati manusia, ujar Mbak Kromo setelah menyeruput teh. "Maksudnya Mbah?" Lemarno penasaran. "Alah, bocah dungu kamu itu, masa begitu saja nggak paham?" "Nggak paham aku Mbah." Lemarno terkekeh.
Sebenarnya, ia hanya ingin memancing Bakromo. Orang tua yang satu ini memang terkenal bijak. Setiap bicara pasti disisipi dengan pepatah, dengan petua-petua dan nasihat yang sangat dalam maknanya. Jadi gini dah bagus. Kita ndak bisa menilai orang di luarnya saja. Mungkin seseorang terlihat kaya di mata kita, tapi dalam hatinya kita ndak tahu toh. Mungkin meski sudah kaya, tapi masih menyimpan keinginan besar untuk memiliki sesuatu yang belum dimiliki. Kita kan tidak bisa nebak isi hati orang lain. Orang yang terlihat kaya dari luarnya belum tentu kaya juga hatinya. Sudah punya banyak tapi masih ingin mendapat yang lebih banyak lagi. Begitu juga sebaliknya orang yang terlihat miskin harta belum tentu miskin juga hatinya. Meski hanya punya sedikit, tapi selalu bersyukur. Bahkan masih mau berbagi meski itu kekurangan. Watak manusia kan berbeda-beda Bakromo menerangkan panjang lebar, dan Lek Marno merasa puas mendapat wejangan yang sangat berguna itu. Tapi mbah, alah, kowe gitu man. Orang mau kerja kau malah diajak ngobrol. Kalau mau ngobrol nanti malam saja datang ke rumah mbah. Jangan lupa bawa gula, teh sama tembakau. Gerutu Bakromo yang disambut gelak tawa Lek Marno. Ia tahu Bakromo hanya bercanda. Mereka pun kembali sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sampai tiba saatnya untuk pulang, meninggalkan Pak Darmo yang masih khusyuk dengan semedinya. Malam harinya kembali kudan datang. Angin bertiup sedikit kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, disusul dengan suara-suara tanpa wujud dan aroma-aroma aneh yang datang silih berganti. Sekejap tercium aroma wangi melati, sekejap berganti dengan bau busuk bangkai yang memualkan perut. Pak Darmo tetap meneguhkan tekadnya, sedikit pun tak bergeming dari posisi duduknya. Meski ia merasa kudan-kudan itu semakin kuat, seolah ada yang berkelepak terbang menyambar-nyambar kepalanya. Lalu, sesuatu yang lengket dan dingin merayap di pahanya, disusul dengan kekuatan tak terlihat yang seolah menghimpit tubuhnya dari segala penjuru. Depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Lalu mendadak semua itu menghilang. Tak ada lagi suara-suara tanpa wujud, tak ada lagi aroma-aroma aneh, sepi, sunyi dan senyap yang dirasakan Pak Darmo. Sampai ia bisa mendengar dengan jelas suara detak jantungnya sendiri. Beberapa saat kemudian, sayup-sayup Pak Darmo mendengarkan suara bisikan di telinganya. Suara perempuan. Wahai manusia, ada maksud apa sampai engkau berusaha payah bersemedi di tempat ini? Demikian bisikan yang didengar oleh Pak Darmo. Dayang Semara Bumi yang menjaga tempat ini. Masih dengan mata terpejam, Pak Darmo menjawab bisikan itu. Niatku semedi di tempat ini tak lain dan tak bukan, hanya ingin mengambil pusaka yang berwujud keris yang bernama Gejalak. Suara tanpa wujud itu tertawa melengking. Tidak semudah itu, wahai anak manusia. Ada syaratnya jika engkau ingin memiliki pusaka itu. Apa syaratnya? Tanya Pak Darmo masih dalam hati. Kau harus sanggup melayani dan memuaskanku. Hanya itu. Jangan sombong, wahai anak manusia. Jika kau sanggup memenuhi permintaanku, maka akan kukabulkan permintaanmu. Tapi jika gagal, maka kamu akan celaka. Baiklah, aku sanggupi permintaan kamu. Buka matamu dan bangkitlah, lalu masuklah ke istanaku. Pak Darmo pun
membuka matanya, dan betapa terkejutnya dia. Di depannya telah berdiri megah bangunan seperti istana, terang dan gemilapan, seolah bangunan itu terbuat dari emas. Tanpa ragu lagi, Pak Darmo segera melangkah memasuki istana tersebut. Dan sekali lagi, ia terperanjat di dalam istana. Di atas sebuah ranjang yang juga terbuat dari emas, nampak sesosok wanita cantik jelita terbaring tanpa busana. Pak Darmo menelan ludah. Hilang sudah akal sehatnya. Kalau syaratnya hanya begini mah, gampang, batinnya. Ayolah anak manusia, tunggu apa lagi? Mendekatlah kemari, puaskan diriku, dan akan kuberikan apa yang kau mau, desa wanita itu. Rindik asu digintik. Tanpa diperintah untuk kedua kalinya, Pak Darmo mendekat ke ranjang, lalu dengan puasnya menerkam wanita itu. Pergulatan hebat pun dimulai, diiringi dengus nafas yang memburu dan erangan-erangan penuh nafsu. Pak Darmo mencoba mengimbangi kebinalan wanita siluman itu, namun sepertinya Pak Darmo salah perhitungan. Wanita siluman itu bukan tandingannya. 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde, sampai 5 ronde. Wanita itu masih terlihat tegar. Sementara Pak Darmo telah terkapar lemas kehabisan tenaga. Ayolah anak manusia, tunjukkan kejantananmu, puaskan aku, rintih wanita itu. Sudah kuduga. Wanita itu menggeram, disusul dengan perubahan wujudnya. Dari sosok wanita cantik jelita, berubah menjadi sosok ular besar, hampir sebesar pokok kelapa. Dasar manusia tidak berguna. Ular itu mendesis marah, memamerkan lidah bercabangnya yang kemerahan. Enyah kau dari hadapanku. Jerit kemarahan itu diiringi sabatan ekor sang ular, menyambar dan melemparkan tubuh Pak Darmo yang masih telanjang bulat. Dan bus, Pak Darmo pun tak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, desa Kedung Jati kembali geger. Mbak Romo nampak berlari dari arah Tegal Salahan menuju ke arah desa sambil berteriak minta tolong. Ada apa mbak? Pagi-pagi ku sudah teriak-teriak, tanya Kang Bejo, orang yang pertama kali ditemui Mbak Romo. Waduh, gawat Jo, ada orang tersangkut di baron ori di ladangku, jawab Mbak Romo dengan nafas ternganga. Loh, kok bisa mbak? Tanya Kang Bejo mulai keranan. Wes, proses cerewet, ayo cepat-cepat ditolong. Cari teman, jangan lupa bawa tangga sama sarung, sentak Mbak Romo. Sarung mbak? Buat apa bawa sarung segala? Kang Bejo makin bertambah heran. Kowe iki digandani wong tuwek ku malah ngeyel wae. Pokoknya sudah sana, ajak teman 3 atau 4 orang, sama bawa tangga sama sarung. Mbak Romo makin sewo dengan nafas yang masih kembang kempis. Sontak Kang Bejo segera mengajak beberapa orang tetangga menuju ke ladang Mbak Romo sambil membawa sebuah tangga bambu dan sehelai kain sarung sesuai permintaan Mbak Romo. Meski mereka juga bingung, buat apa pakai bawa sarung segala. Barulah setelah sampai di tempat yang dituju, itu mereka paham. Di sana di atas parongan ori, sejenis rumpun bambu yang memiliki banyak ranting berduri, yang mana ranting-ranting itu saling bertautan membentuk jaringan ranting yang berduri mengelilingi rumpun bambu tersebut. Nampak sosok tubuh laki-laki tanpa busana tersangkut. Loh, itu kan, kata Lemarno. Ia langsung dipotong oleh Mbak Romo. Sudah, cepetan ditolong, kasihan tuh,
Iya mbah, tapi gimana caranya? Susah ini, banyak durinya mbah, mana tinggi banget lagi. Alah kalian ini, masa harus saya yang sudah tua bangka ini yang harus turun tangan? Mendapat semprotan dari Mbak Romo, mereka pun bergegas masang tangga. Lalu Le Marno mencoba naik, dua orang lagi memegangi tangga dari bawah. Yang lain jadi penonton, sambil berteriak-teriak memberi instruksi. Sedang Mbak Romo duduk bersandar di bawah pohon angsana. Sepertinya beliau sudah kecapean berlari-lari dan berteriak-teriak dari tadi. Akhirnya Le Marno sampai di atas, tapi dia kebingungan bagaimana caranya menurunkan orang yang sedang pingsan ini. Tak mungkin juga digendong. Untuk naik ke situ seorang diri saja sudah susah payah. Kaki dan tangannya banyak luka tergores duri-duri yang tajam. Woi, gimana ini cara menurunkannya? Orangnya masih pingsan nih, teriak Le Marno. Digendong saja Le, pakaikan sarung ini, jawab salah seorang yang di bawah, sambil mengibarkan sarung yang dibawanya. Gendong dengkulmu itu, berat tahu, badannya gede banget, malah telanjang bulat lagi. Jijik, masa suruh digendong? Gak mau aku. Jatuhin saja Le, biar kita tangkap, usul yang lain. Goblok, teriak yang lain. Bisa mati orang ini kalau dijatuhin. Terus gimana dong? Memang ndak bisa dibikin sadar dulu Le, bisa turun sendiri lewat tangga. Ada yang bawa minyak kayu putih ndak? Ndak ada minyak kayu putih, adanya balsem Le. Ya udah, balsem aja ndak apa-apa. Sini lemparin ke atas, sekalian sama sarungnya. Waduh, kenapa tadi ndak sekalian dibawa naik sih? Akhirnya, setelah melalui perjuangan yang panjang, orang itu berhasil disadarkan. Dan meski masih agak linglung, tapi bisa dipandu untuk turun lewat tangga. Keadaan laki-laki itu sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh luka terkena duri-duri yang tajam. Dan sepertinya, ia juga demam. Badannya panas dan menggigil, meski sudah diselimuti dengan kain sarung. Akhirnya, orang itu dibawa ke rumah Mbak Romo, dikasih makan dan minum, luka-lukanya diobati, dan disuruh beristirahat. Sampai 2 hari, barulah laki-laki itu sembuh dan menceritakan semua pengalamannya. Oh, sampan itu dijahili sama si Glugu, kata Mbak Romo, setelah mendengar cerita dari Pak Darmo. Si Glugu? Pak Darmo tersekat. Iya, ular besar itu biasa kami sebut si Glugu, karena tubuhnya memang sebesar glugu atau pohon kelapa. Dia memang sering menampakkan diri di situ, tapi biasanya tidak pernah sampai nyelakain orang loh. Tapi kok saya sampai dicelakain, Mbah? Lah itu, kan sampean yang harusnya lebih tahu. Kok malah nanya ke saya loh, sindir Mbak Romo. Pak Darmo tersipu malu. Ya sudah, sekarang sampean sudah sehat. Lebih baik sampean pulang saja. Ndak usah mikirin pusaka-pusaka segala macam. Saya ndak bermaksud ngusir sampean lo. Tapi apa ndak kasihan sama anak istri sampean yang nunggu di rumah. Kalau sampean sampai kenapa-napa di sini. Akhirnya, setelah mendapat wejangan panjang lebar dari Mbak Romo, Pak Darmo pun pamit pulang. Tak lupa kembali menyelipkan sebuah amplop besar ke saku Mbak Romo, sambil berkali-kali mengucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum.